Viral sebuah video di media sosial, seorang pemilik panti asuhan menganiaya 18 anak asuhnya di Panti Asuhan Fisabilillah Al-Amin di Kecamatan Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan. Menurut warga, pelaku yang juga berjualan kelontong ini kerap marah-marah, apalagi jika anak asuhnya salah kasih kembalian uang belanja. Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa menyerahkan proses hukum sepenuhnya ke pihak kepolisian. Kini 18 anak asuh tersebut dipindahkan ke Dinas Sosial Kota Palembang. Dari sisi penampungan anak-anak dan lain sebagainya yang menjadi tanggung jawab kita, kita sudah koordinasi dengan Dinas Sosial Kota maupun Provinsi untuk mencari tempat penampungan dan itu sudah kita siapkan. Oh, berarti akan dipindahkan anak-anak itu? Ya, semuanya hasil koordinasi dengan pihak Polrestabes karena ada olah TKP, itu yang kita lakukan dalam waktu dekat ini. Setelah ditangkap, polisi menetapkan pelaku sebagai tersangka. Sebanyak 18 anak semuanya sudah pernah mendapat kekerasan oleh pelaku sejak tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga diketahui mengidap HIV. Pelaku berdalih tindakannya untuk mendidik anak-anak asuhnya. Polisi juga masih dalami apakah ada tindak kekerasan seksual yang dilakukan pelaku. Kita sudah melakukan tes, melakukan pemeriksaan secara intensif di Rumah Sakit Bayangkara. Dinyatakan positif tersangka. Nah, kita sudah komunikasi juga langsung dengan Rumah Sakit Bayangkara untuk melakukan tes pemeriksaan terhadap seluruh anak-anak dan juga Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Gede Satria dan Ayan Ufus. Pemirsa, berikutnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan berpotensi mendapat hukuman pidana. Ya, hal itu jika memang AG terbukti memiliki peran dalam kasus penganiayaan. Setelah Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan tersangka baru berinisial S yang merupakan teman Mario Dandi Satrio dalam kasus penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor di Jakarta Selatan, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG justru membantah ikut merencanakan penganiayaan. Sejumlah karangan bunga terpasang di depan Polres Metro Jakarta Selatan. Karangan bunga itu dikirim untuk mendukung pengungkapan kasus penganiayaan yang dilakukan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio terhadap anak salah satu pengurus pimpinan pusat GP Ansor. Dari belasan karangan bunga yang terpasang, sebagian besar meminta polisi untuk menangkap teman wanita Mario berinisial AG. Hingga kini pihak penyidik terus mendalami motif dari kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David. Tapi sekarang kita bayangkan, kalaulah si tersangka ini menjadikan tubuh korban itu sebagai tanda petik trofi, agar diakui kejantanannya, agar diakui kehebatannya, agar dipuji-puji kedahsyatan atau keperkasaannya, maka justru alih-alih motif emosional, boleh jadi tersangka bergerak melakukan penganiayaan itu dilatar belakangi oleh motif instrumental. Motif instrumental adalah motif yang mendorong pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya untuk mendapatkan manfaat tertentu, popularitas, kekaguman, dan sejenisnya sebagaimana saya katakan tadi. Nah, sekali lagi, ini pihak penyidik pula yang akan menyisir perlu tidaknya diketahui secara definitif motif apa gerangan yang bermain-main di kepala tersangka. Motif emosionalkah, motif instrumentalkah, atau perpaduan dari keduanya. Yang jelas, terungkap ataupun tidak terungkap motif itu bukan merupakan penentu berlanjut atau berhentinya proses hukum. Sementara melalui kuasa hukumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG membantah ikut merencanakan penganiayaan. Bahkan AG mengaku sempat mengingatkan tersangka agar tidak melakukan penganiayaan sebanyak 3 kali. Sebelumnya, kekasih atau teman dekat tersangka Mario berinisial AG dituding menjadi pemicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap korban David. AG disebut mengaku mendapat perlakuan tak baik dari David yang merupakan mantan AG, hingga memicu emosi tersangka Mario. Terkait proses penanganan hukum kasus yang menimpa David, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kuasa hukum dari LBH GP Ansor.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia akan mempelajari permintaan kuasa hukum AG terkait pendampingan saat menjalani proses hukum sebagai saksi dalam kasus penganiayaan anak pengurus GP Ansor David. Sementara itu pemirsa kuasa hukum maksud kami tersangka Shane datangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk minta penangguhan penahanan. Kuasa hukum AG Mangata Tobing mendatangi Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk meminta perlindungan kepada kliennya yang saat ini menjadi saksi dalam kasus penganiayaan dengan tersangka Mario Dandi Satrio dan temannya Shane. Mangata meminta KPAI mengawasi AG dalam menjalani proses hukum. Kami berharap KPAI bisa membantu kami untuk bisa mengatur membantu dan mengawasi saksi anak ini dalam proses penyidikan ataupun proses peradilan ke depan. Terkait permintaan kuasa hukum AG, KPAI mengaku menelaah terlebih dahulu keterangan pengacara AG. Namun KPAI tidak menyampaikan secara detail mengenai keterangan yang diterima dari pengacara AG. Itu kembali lagi kami tidak dapat menyampaikan apa detailnya seperti apa karena itu bagian dari menjaga kerahasiaan dan kita ikuti prosedur yang ada di KPA. Di sisi lain, kuasa hukum tersangka Shane Lucas Rotua, salah satu tersangka penganiayaan David, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Mereka menanyakan perkembangan kasus kliennya sekaligus mengkritisi pasal pembiaran yang disangkakan penyidik kepada kliennya. Namanya sudah ada di kantong kami. Kami akan ajukan itu dan juga kami akan mengajukan penangguhan penahanan setelah tim berbuk. Dan juga kami, karena ini masalah pembiaran ini kan masih kita dalamin. Itu jarang sekali kasus yang seperti pembiaran ini itu kayak viral seperti ini. Banyak kasus-kasus pembiaran di lalu lintas ya terjadi perkelahian juga orang pada lewat-lewat aja tapi nggak masalah. Tapi karena ini juga memang udah masalah menjadi masalah nasional dan mungkin internasional, jadi kami akan membahas, menganalisa secara bagaimana kayak dengan pembiaran tersebut. Itu dari kami sebagai tim kuasa hukum. Sebelumnya Shane dijerat pasal pembiaran usai penyidik PPS Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara dan penyidikan terhadap Shane Luca Rotua. Polisi juga telah menetapkan seorang tersangka lain bernama Mario Dandi Satrio, putra dari mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan. Dandi terancam hukuman 5 tahun penjara. Ayahanda David Jonathan Latumahina mengungkap kondisi anaknya saat ini semakin membaik meski belum sadarkan diri. Hal yang sama juga disampaikan dokter yang menangani David, Frans Pangalila, meski kondisi pasien membaik namun masih butuh proses observasi. Si David sekarang gimana, Jo? Kondisinya masih belum sadar ya, masih belum sadar. Dan kalau dari medis memang kabar menggembirakan, ventilatornya sudah dilepas, kemudian David dipasang tracheotomy ya, tracheotomy jadi di lehernya sini diberikan lubang untuk mengalirkan oksigen langsung ke paru-paru, tujuannya supaya jangan sampai ada kegagalan nafas. Ya mudah-mudahan bisa cepat sadar, kita semua menunggu kondisinya supaya ya bisa kita bercanda-canda lagi. Karena ini udah 8 hari dia memang masih tidur. Ya, membaiknya kondisi yang dialami David juga disampaikan tim medis Rumah Sakit Mayapada yang menangani korban, yakni Dr. Frans Pangalila. Meski sudah tidak memakai alat bantu pernafasan, namun David masih butuh diobservasi hingga waktu yang belum ditentukan. Dan dalam kesempatan yang sama, dokter juga membantah korban mengalami cedera otak traumatis atau diffuse axonal injury. Saya tegas mengatakan kalau kerusakan kita tidak bisa detail dulu, karena ini masih dalam perkembangan, ya. Tapi jelas ini ada ya bahasa umumnya ya trauma kepala, ya kita semua tahu juga. Tapi apa itu yang menjadi masalah di dalamnya itu kita belum bisa, karena ini masih bisa berkembang, ya.
Terus kita harus hati-hati di situ, tapi ini jelas yang penting hasil akhirnya saat ini pada detik ini mengatakan keadaannya sih cukup stabil, kira-kira seperti itu. Pertama pendapat ahli, walaupun seahli-ahlinya mereka tidak lihat pasiennya, ya resmi adalah dari kami yang melihat dari hari ke hari, dari detik ke detik. Jadi sering itu bisa misleading. Ya mereka mungkin ahli, tapi mereka tidak melihat pasien. Jadi ya percayalah daripada pada kita yang tim resmi yang merawat, itu persoalannya. Dan masalah imunisasi itu kita belum bisa bicara ke situ. Ini kan baru 45 hari. Menko Polhukam Mahfud MD menjenguk David Ozora, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta. Mahfud bersyukur kondisi David semakin membaik dan meminta polisi profesional menyelesaikan kasus tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD tiba di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan pada Selasa sore untuk menjenguk David, korban penganiayaan anak mantan pejabat pajak. Usai menjenguk, Mahfud menyampaikan sejumlah hal termasuk mendorong aparat hukum menerapkan pasal yang disangkakan agar lebih berat, yakni pasal 35 dan pasal 354 maksud kami dan 355 KUHP tentang penganiayaan berat terencana dengan hukuman maksimal 8 tahun hingga 12 tahun penjara untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam kasus ini kalau kita melihat aksinya yang begitu brutal tanpa peri kemanusiaan, saya mungkin agak setuju kalau diterapkan pasal 351 karena memang itu mungkin, tetapi saya akan jauh lebih setuju dan mendukung untuk mencoba menerapkan pasal yang lebih tegas untuk membuat anak-anak muda, untuk membuat orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik. Diterapkan pasal 354 dan 355 ya, sehingga bisa lebih keras, lebih tegas gitu. Dan biasa, saya berharap, saya minta aparat penegak hukum profesional. Sementara itu pemirsa, keluarga David menyatakan akan mengawal kasus penganiayaan ini hingga tuntas. Pihaknya meminta semua orang yang terlibat di proses hukum. Ya kita harapannya bahwa kasus ini harus diproses seadil-adilnya aja. Jadi siapapun yang terlibat ya nanti sesuai dengan hukum kan. Jadi teman-teman LBH sebenarnya yang paling paham soal masalah siapa harus kena pasal apa gitu. Yang pasti kita berharap, karena memang kita terus terang selama David dirawat ini memang kita fokus untuk kesembuhan David. Makanya kita memang keluarga lebih banyak habiskan waktu di rumah sakit bersama tim dokter gitu. Nah, kita sudah pasrahkan sepenuhnya ke LBH dengan tindakan mereka dengan. Kasus penganiayaan anak mantan pejabat kantor pajak Jakarta Selatan yang tengah menyita perhatian publik menurut ahli bisa dikategorikan sebagai spectator effect. Berikut petikan dialog kami dengan Irma Gustiana, psikolog keluarga. Ada ciri di mana ciri kepribadiannya itu termasuk sadis ya Mbak April, karena memang kalau kita lihat setelah dilakukannya penganiayaan, pelaku kelihatannya memiliki kepuasan, kegembiraan, euforia gitu, sehingga ini perlu untuk dilakukan pemeriksaan secara psikologis lebih lanjut Mbak, karena pada beberapa orang yang memiliki ciri kepribadian ini itu memiliki gangguan-gangguan mental, salah satunya adalah antisosial. Nah, tapi kita serahkan kembali kepada pihak pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara psikologis seperti apa sebetulnya kondisi psikologis dari si pelaku ini. Begitu Mbak April. Baik, Mbak Irma, ini sedang ramai tentang spektator efek. Apakah bisa dikategorikan Mario ini memiliki kepribadian spektator efek? Ya, jadi kalau kita mengacu pada spektator efek, ini sebetulnya adalah fenomena ya Mbak. Jadi fenomena di mana seseorang itu bisa bertingkah laku berbeda ketika ada penonton. Nah, pada pelaku-pelaku agresivitas, mereka biasanya memiliki dorongan itu semakin brutal dan sadis ketika ada
orang-orang yang menyaksikan perilakunya, Mbak. Gitu. Dia bisa saja meminta orang lain untuk mendokumentasikan apa yang dia lakukan karena di situ ada sensasi kepuasannya, Mbak. Gitu. Sehingga memang itu yang perlu menjadi perhatian khusus juga ya secara psikologisnya. Apa yang menjadi trigger seseorang bisa melakukan hal tersebut, Mbak Irma? Ya, jadi kalau kita lihat Mbak April, tidak pernah ada satu faktor variabel atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan sadis atau brutal. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, kalau kita tarik mundur, itu kita bisa melihat dari segi pengasuhan. Bagaimana lingkungan sosial atau pengasuhan orang tuanya di masa kecil. Apakah dia dimanjakan atau justru dengan kekerasan. Lalu kemudian yang kedua, apakah pelaku tersebut memiliki trauma terhadap sesuatu hal, misalnya saja pelecehan atau kekerasan. Bisa jadi juga yang ketiga, ada variabel lain yaitu adanya gangguan secara mental, bisa saja mungkin antisosial, sehingga sulit untuk bisa membaca situasi sosial atau memilah-milah harus seperti apa gitu terhadap orang lain. Lalu bisa juga pengaruh dari obat-obatan atau kecanduan tertentu. Nah, ini juga perlu untuk dilakukan pemeriksaan. Dan yang terakhir memang kurangnya kontrol kemampuan dia untuk mengendalikan emosi. Dan kontrol ini itu dipelajari dari dia masih kecil sampai dia sedewasa ini. Sehingga variabel ini perlu untuk kita perhatikan. Karena memang tidak pernah ada satu faktor tunggal yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan sadis. Di sisi lain, pemirsa, KPK akan memeriksa pejabat pajak yakni Rafael Alun Trisambodo atau ayah Mario Dandi pada Rabu kemarin. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akibat kasus Mario, persepsi masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak jadi negatif. Kasus Mario Dandi Satrio, putra dari mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, mengundang perhatian publik. Selain kasus Mario terkait masalah penganiayaan itu sendiri, kekayaan fantastis keluarga Rafael Alun Trisambodo, ayah Mario Dandi, juga menjadi sorotan karena dianggap tidak wajar. Sebelum namanya mencuat atas kasus penganiayaan terhadap David, Mario kerap memamerkan kemewahan alias flexing di akun media sosialnya. Mario Dandi Satrio disebut suka mengunggah video pendek tentang mobil dan sepeda motor mewah, mulai dari Rubicon hingga Harley Davidson. Tak hanya Dandi, sang ibunda juga tak luput dari perhatian netizen. Dalam akun Instagram diduga milik ibu Mario Dandi, Erni Mike, beberapa kali memamerkan kekayaan keluarganya yang mencakup rumah mewah, kendaraan pribadi, tas-tas mahal, dan bisnis-bisnis yang dimilikinya. Setelah ayah Mario disorot karena memiliki harta kekayaan yang fantastis, kali ini perhatian tertuju kepada Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Dirjen Pajak tersebut tertangkap kamera menaiki motor gede bersama klub Blasting Rider Direktorat Jenderal Pajak. Tak lama berselang, aksi flexing juga dilakukan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, yang menjadi sorotan publik usai viral tagar Bea Cukai hedon di Twitter. Warganet menyebut Eko kerap flexing harta dan hidup hedon, termasuk kendaraan-kendaraan mewah miliknya. Terkait harta fantastis Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandi, KPK berencana akan memeriksa Rafael untuk klarifikasi. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, akibat kasus ini persepsi masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak menjadi negatif. Bahwa jajaran Kementerian Keuangan yang memiliki gaya hidup mewah telah menimbulkan sebuah persepsi negatif dan erosi kepercayaan dari seluruh masyarakat terhadap Kementerian Keuangan dan dalam hal ini juga Direktorat Jenderal Pajak. Ini menimbulkan pertanyaan yang sangat serius, legitimate dari masyarakat mengenai dari mana sumber kemewahan itu diperoleh. Perilaku tersebut jelas mengkhianati dan mencederai
keseluruhan jajaran Kementerian Keuangan. Perumpamaan nilai setitik rusak susu sebelangga. Tampaknya hal ini yang dirasakan lembaga-lembaga pemerintahan yang tercoreng namanya akibat aksi oknum pegawainya yang pamer kekayaan di sosial media tanpa peka dengan masalah sosial yang ada. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi batas masa jabatan presiden dan wakil presiden. Hakim Konstitusi menganggap gugatan tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi terhadap batas masa jabatan presiden dan wakil presiden yang maksimal hanya bisa menjabat 2 periode. Salah satu kesimpulan yang menjadi dasar penolakan tersebut, Hakim Konstitusi menganggap gugatan tersebut tidak beralasan menurut hukum. Batas masa jabatan presiden dan wakil presiden diajukan oleh seorang guru honorer bernama Herifuddin Daulay. Dia menggugat pasal 169 huruf N dan pasal 227 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan. Kedua pasal itu mengatur tentang pembatasan masa jabatan yang presiden hanya 2 kali. Herifuddin menganggap terdapat ketidakpastian makna yang menjadi penyebab kekeliruan penafsiran. Selain itu, Herifuddin juga menyatakan bahwa pembatasan masa jabatan presiden memiliki mudarat yang lebih besar ketimbang manfaat. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menjelang pemilu 2024, kekhawatiran penggunaan masjid yang kerap dijadikan sebagai tempat politik praktis bagi para caleg maupun capres jadi perhatian khusus Dewan Masjid Indonesia dalam muzakarah di Padang, Sumatera Barat. Dalam muzakarah, Dewan Masjid Indonesia se-Sumatera Barat juga mengusulkan percepatan pelaksanaan Muktamar ke-8 agar digelar pada Juli 2023 untuk menghindari politisasi mendekati pemilu 2024 mendatang. Muzakarah atau diskusi untuk bertukar pikiran digelar pengurus wilayah Dewan Masjid Indonesia se-Sumatera di Kota Padang, Sumatera Barat. Ada 4 poin kesepakatan yang dihasilkan dalam muzakarah. Yang pertama, masjid sebagai pusat syiar agama Islam dan pusat aktivitas umat Islam dalam segala bidang. Kedua, menjaga kewibawaan masjid agar dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Ketiga, mendukung pengelolaan masjid secara modern dan profesional. Dan keempat, mendorong pimpinan pusat DMI untuk segera menyelenggarakan Muktamar ke-8 DMI paling lambat Juli 2023. Ketua PWDMI Sumatera Barat Profesor Duski Samad mengatakan Dewan Masjid Indonesia berkomitmen untuk mempertahankan independensi masjid sebagai tempat ibadah. Menurutnya, masjid harus kembali kepada marwahnya, yakni sebagai tempat edukasi umat Islam untuk berbagai kajian akademik keagamaan, termasuk kajian bidang politik. Berkaitan dengan politik, kita berharap atau muzakarah ini menghimbau semua orang harus cerdas dan bijak. Tidak elok menjadikan masjid sebagai pusat politik dan juga tidak boleh membuat masyarakat tidak tahu dengan politik melalui masjid. Oleh karena itu yang diperlukan apa? Akhlaknya, etikanya. Berdakwahlah, uruslah masjid dengan cara-cara menjaga akhlak mulia di masjid, kemudian tetap pada norma-norma dan etika, bersamaan dengan itu cerdas dalam mengkomunikasikannya. Regulasi tidak boleh pula dilawan. Terkait percepatan Muktamar Dewan Masjid Indonesia ke-8, Profesor Duski Samad juga menyampaikan agar bisa berlangsung pada bulan Juli 2023 atau sebelum memasuki Pesta Rakyat Demokrasi 2024 yang tahapannya sudah dimulai pada Agustus 2023. Profesor Duski berharap Muktamar terus dapat menjadi momentum bagi semua pengurus Dewan Masjid Indonesia di daerah maupun pusat dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi yang lebih baik, terutama dalam kemaslahatan masjid sebagai fungsi tempat ibadah. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Di tengah isu kedekatannya dengan P3, pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri rapat koordinasi daerah DPD Partai Gerindra Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Ya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam pemilu 2024 mendatang. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra beserta Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menghadiri Rakorda Partai Gerindra Sultra yang digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Rakorda Partai Gerindra Sultra dihadiri kader Partai Gerindra dari 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Di hadapan kader, Sandiaga bertekad agar ekonomi yang dibangun mampu menciptakan pemerataan dan kesetaraan dan berharap kontestasi demokrasi saat ini tidak memecah belah serta tetap bersatu padu. Gerindra bisa menjawab apa yang diinginkan masyarakat, bagaimana kehidupan yang lebih baik, ekonomi yang lebih bergerak, lapangan kerja yang lebih terbuka, harga-harga yang lebih terjangkau. Saya akan berjuang bersama rakyat untuk mewujudkan itu. Jadi begini, itu kita sudah adakan kerjasama kontrak politik antara Partai Gerindra dan PKB. Tentunya untuk calon presiden, calon wakil presiden itu sesuai dengan kontrak yang tertulis akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Muhaimin Iskandar. Agenda Rakorda Partai Gerindra Sultra ini sebagai rangkaian kegiatan HUT ke-15 Gerindra yang diperingati pada 6 Februari 2023, serta menyiapkan partai untuk menghadapi pemilu 2024 serta memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kalahkan Kylian Mbappe dan Karim Benzema, Lionel Messi menjadi pemain terbaik FIFA tahun 2022. iNews Pagi akan segera kembali sesaat lagi.